Tidak usah pakai alasan babi bu, segera masukkan Jokowi ke lembaga pemasyarakatan. Diasmu mencleng kuwi, diapuranmu kuwi nek ngomong ya sembrono rumangsane. Rumangsane Pak Jokowi bonekae ora usah babi-bu langsung masukkan Jokowi ke lembaga permasyarakatan. Diapurmu kuwi sing tak lebokke ning krendo mayit teh. Gelem ora? Seperti yang saya duga bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya nanti di sidang dalam pernyataan terbaru beliau ya. Dan dalam undang-undang pun dikatakan bahwa ijazah itu adalah barang pribadi, barang rahasia, dan boleh ditunjukkan atas seizin pemiliknya. Pak Jokowi mau nunjukin ijazah aslinya, tapi di pengadilan nanti. Biarin, biar proses hukum berjalan dulu. Orang jadi nggak seenaknya menunjukin ijazah. Ijazah ini dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan membela Jokowi, memenangkan Jokowi, mereka bilang pengadilan itu dibayar, pengadilan itu disogok, pengadilan itu disuap oleh Jokowi. Mereka itu nggak mau kalah, padahal sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang katanya siap menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan ya, yang kini banyak direspon oleh netizen. Ini merupakan berita bagus dan merupakan tamparan keras bagi para pemburu ijazah palsu yang selama ini selalu menuduh Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik karena Pak Jokowi tidak memiliki ijazah. Kalau mereka punya otak ya, pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazahnya di hadapan pengadilan ini merupakan tamparan yang sangat keras dan sangat menohok. Ini juga tamparan bagi para orang-orang yang selama ini macak sebagai seorang penceramah ahli agama yang suka mencuci otak, meracuni pikiran jamaah dengan pernyataan-pernyataannya yang di luar nurul ya, terbalik-balik. Yang katanya ijazah Jokowi itu memang palsu. Kalau memang asli, ngapain gak ditunjukin aja, kok malah menempuh jalur hukum yang memerlukan uang banyak katanya. Goflak, ya kan? Tinggal bertanya saat ini teman-teman ya, ketika Pak Jokowi sudah siap menunjukkan ijazahnya di hadapan publik, kira-kira kapankah Rismon ya mau menunjukkan ijazah S2 dan S3-nya yang katanya itu dikeluarkan oleh Yamaguchi University. Yamaguchi apa Yamapancika? Yamapancika sepertinya. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seperti yang saya duga bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya nanti di sidang dalam pernyataan terbaru beliau ya. Dan dalam undang-undang pun dikatakan bahwa ijazah itu adalah barang pribadi, barang rahasia, dan boleh ditunjukkan atas seizin pemiliknya. Nah, maka kalau tidak ada izin dari pemiliknya, maka ijazah itu tidak bisa ditunjukkan, kecuali nanti di ruang sidang ya. Dan Pak Jokowi mengatakan itu. Kita doakan yang terbaik kawan-kawan, yang baik yang akan menang, yang baik yang akan menunjukkan kebenarannya. Ya, kita tunggu proses di pengadilan. Kita percaya bahwa kebenaran itu pasti datang, teman-teman. Ya, doakan yang terbaik, kawan-kawan, supaya polemik ini tidak berlarut-larut dan masyarakat juga tidak lagi ribut soal hal-hal seperti ini. Ya, luar biasa Pak Jokowi atas keberaniannya di ruang sidang, dan kita yakin pasti kebenaran akan menemukan jalannya. Kita tunggu proses pengadilan. Merdeka. Iya, jadi begini loh, kalau kita meminta ya dengan baik-baik tanpa tendensi, menurut saya potensi seseorang untuk menunjukkan ijazahnya itu 80% teman-teman ya. Kalau kita ya menyampaikannya dengan cara baik-baik, misalnya Pak Jokowi,
Dulu ya belum ada tuduhan ijazah palsu. Jadi mungkin datang ke Pak Jokowi, boleh nggak Pak Jokowi, saya ingin melihat ijazah S1 kuliah Anda. Ya memang nggak ada apa namanya itu, nggak ada tendensi ya, maka besar kemungkinan Pak Jokowi juga nggak akan menolak begitu loh. Misalnya saya pun demikian, misalnya ada orang yang datang kepada saya, "Mas, Anda ini dulu lulusan ini ya, tahun sekian ya, dari universitas ini, boleh nggak saya ngelihat ijazahnya? Saya ingin tahu." Ya kan? Ya pasti akan saya tunjukkan gitu loh. Mungkin saya akan mengatakan, "Oh ya silakan dilihat, tapi tolong jangan difoto ya, karena kalau difoto nanti misalnya tersebar ke dunia maya itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu." Tetapi kalau misalnya kita sudah menuduh, "Oh jasamu palsu, begini dan lain sebagainya," bahkan sampai melaporkan, kemudian saya sebagai pemilik ijazah mengetahui bahwa ada agenda terselubung untuk menjatuhkan saya dengan berbagai cara. Ketika mereka ingin melihat ijazah saya, ya saya nggak maulah, ya kan? Iyalah, lanjut. Pak Jokowi mau nunjukin ijazah aslinya, tapi di pengadilan nanti. Biar proses hukum berjalan dulu. Orang jadi nggak seenaknya menunjukin ijazah, karena itu data pribadi, ya. Tapi alhamdulillah Pak Jokowi sekarang keadaannya lebih baik dari kemarin. Kelihatan mukanya udah segar, sehat. Alhamdulillah. Ya kan coy? Iya, ini menarik sekali ya, dan saya berharap Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ketika orang-orang ini sudah ya mendekati vonis lah gitu. Hah? Biar mereka di dalam penjara itu nggak kejang-kejang gitu loh, nggak stroke hanya ingin melihat ijazahnya Pak Jokowi. Jadi ketika mereka mau di penjara mungkin 12 tahun atau 50 tahun gitu, ya tunjukinlah Pak Jokowi ya, biar mereka itu tidak kejang-kejang, tidak stroke di dalam penjara. Atau justru ketika melihat ijazahnya Pak Jokowi mereka tambah kejang-kejang, ya tambah kelojotan, ya ya itu urusan mereka. Lanjut. Ijazah Jokowi diakui asli oleh UGM. Tapi mereka bilang UGM itu salah. Mereka bilang UGM itu dibayar atau segala macam. Sekarang ijazah ini dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan membela Jokowi, memenangkan Jokowi, mereka bilang pengadilan itu dibayar. Pengadilan itu disogok. Pengadilan itu disuap oleh Jokowi. Mereka itu nggak mau kalah. Padahal sudah salah. Dan ini yang paling baru nih, yang paling konyol nih. Ijazah Jokowi harus diuji di Singapura. Padahal ijazah itu dibuat di Indonesia, di UGM. Jokowi kuliah di Indonesia, di UGM. Bukan di Singapura. Ngapain coba diuji di Singapura? Kan konyol sekali orang ini. Si Roy Suryo ini. Dia ini kan mantan narapidana. Ngapain kita harus percaya sama dia? Ya, pengadilan dunia selalu memenangkan Jokowi. Pengadilan akhirat memasukkan ternak Rocky Gerung yang ke dalam neraka jahanam apabila masih mengajarkan ilmu kedunguan. Iya. Iya, menarik sekali teman-teman ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, saya justru lebih tertarik dengan pendapat-pendapat netizen ya, masyarakat pada umumnya. Yang mereka hampir semuanya bukan seorang ahli, tetapi komentar-komentar mereka itu lebih dekat dengan kebenaran, lebih logis daripada yang disampaikan oleh para pembenci Pak Jokowi, yang secara pendidikan mereka itu bukan hanya S1 dan S2, bahkan juga S3, bahkan bergelar profesor, tapi pendapat mereka jauh api dari panggang gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan, saya sependapat ya, ngapain sih ya ijazah Pak Jokowi ya diminta untuk diteliti di Singapura, padahal proses pembuatan ijazah tersebut di Indonesia gitu loh. Mau diteliti di Singapura, mau neliti apanya? Carbon dating, Ferguson. Carbon dating alias tes karbon ya, itu memang dilakukan kepada benda-benda hidup gitu ya. Jadi misalnya itu tumbuhan ya kan. Nah, sementara kertas ini kan terbuat dari tumbuhan, itu memang bisa dites carbon dating, tetapi ketika dites carbon dating maka ijazah tersebut sebagian kecil harus dirusak gitu loh.
Ya kan? Iya, harus diambil sebagai sampel dan kemudian perlu diketahui range ya, carbon dating itu usianya nggak bisa 30 tahun, 40 tahun, nggak bisa. Carbon dating itu ya rata-rata akurasinya itu meneliti benda ya kan, benda dalam usia itu 50.000 tahun gitu loh. Kok bisa benda yang baru dibuat 30 tahun yang lalu mau di-carbon dating? Ini orang-orang yang menurut saya otaknya jauh api dari panggang. Lanjut. Para pelawak yang menuduh ijazah Jokowi palsu memang bisanya hanya sampai situ. Levelnya hanya sebagai pelawak. Mereka nggak bawa bukti ke polisi. Karena memang tidak ada bukti ijazah Jokowi palsu. Yang dilakukan oleh para pelawak ini hanya mojok-mojokin polisi. Bahwa polisi harusnya periksa dong ijazah palsu di pramuka itu. Polisi harusnya periksa yang benar dong ijazah Jokowi. Bisanya mereka hanya mojok-mojokin polisi supaya duit negara habis percuma untuk ngurusin tuduhan bohong. Yang menuduh ijazah dibikin di pramuka kan temen si para pelawak itu. Lah, minta dong sama teman-temannya itu bukti-buktinya, serahkan ke polisi. Kalau memang mereka nggak percaya pada polisi, serahkan ke PBB. Itu kan yang diinginkan oleh Roy Suryo, Pak. Serahkan itu bukti-bukti ke PBB. Ini tidak yang dilakukan oleh pengacara HTI dan lain-lain. Nuduh-nuduh polisi tidak mencari bukti. Ya mereka dong yang menuduh. Katanya mereka ingin memenjarakan Jokowi. Sama sekali tidak bisa mendapatkan bukti. Ya memang mereka menipu bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya, saya sepakat gitu ya. Para pelawak yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu ya bisanya cuma gitu, udah mentok. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi memang saya sependapat dengan Pak Jokowi yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kalau nggak melalui jalur hukum, orang ini walaupun dia itu pelawak sudah mentok kemampuannya, nggak pernah bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia akan tetap terus ya kan menggiring opini, menghina, mencaci, memaki dan memfitnah dia. Karena itulah yang pernah saya dengar dari salah seorang tokoh mereka gitu ya, yang mereka sangat kagumi, siapa lagi kalau bukan itu siapa namanya, Imam Unyil, yang mengatakan kalau tidak ada kesalahan ya orang yang ingin dijatuhkan, maka buatlah fitnahan dan sampaikan terus-menerus, maka fitnahan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kebenaran karena diinduksikan kepada masyarakat detik demi detik, sehingga sesuatu yang salah itu akan dianggap menjadi sebuah kebenaran ya. Jadi memang harus dihentikan dengan cara dipersoalkan ke meja hukum dan penjarakan mereka semua kalau terbukti bersalah, dan jangan tanggung-tanggung gitu loh ya kan. Jangan cuma 1 tahun 2 tahun, minimal 12 tahun ya, atau minimal 50 tahun lah. Lanjut. Tidak usah pakai alasan babi bu, segera masukkan Jokowi ke lembaga pemasyarakatan. Diasmu menceleng kuwi. Diapuranmu kuwi nek ngomong ya sembrono rumangsane. Rumangsane Pak Jokowi bonekae ora usah babi bu langsung masukkan Jokowi ke lembaga permasyarakatan. Diapurmu kuwi sing tak lebokke ning krendo mayit teh. Gelem ora? Diapurmu tak kubur urip-urip ngono, gelem ora? Min kemin. Jabang bayi eram aku karo model raimu. Tuwek ora usah kakean cangkem. Wong wis tuwek iki akeh ana ngamal ibadah. Ora usahane malah kakean bacot ae. Ya to? Wong tuwek kok kakean bacot kok tungkak tenan raimu engko. Dadi wong kok sembrono men kowe. Dadi menungso sing apik, ya. Kok nek kakean cangkem ae tak sondol tenan pringsilanmu lho, Min. Tenan kowe. Dadi wong wis tuwa ki sing apik. Iya toh? Wong wis tuwa ki dadi contoh sing apik, sing genah, ora malah kakean cangkem ae. Wong umur garek ngenteni dina kakean cangkem, kakean cocot ae. Dadi menungso mbok sing apik. Rumasaku kok eram aku karo kowe. Apa-apa kok senengane ngelek-ngelek Pak Jokowi, ngelek-ngelek keluargane Pak Jokowi. Kaya diapuranmu ki kelakuane paling bejaji ngono apa piye? Rumangsaku. Oh, lah tak gejok tenan kowe selot suwi. Menungso kok heran aku. Dapuranmu tak lebokke ning bandosa ning krendo kae terus tak kubur urip-urip ya toh, tak idek-idek cengelmu ngono kuwi ben modiar sisan.
Gelem apa ora kowe? Ha idek cengelmu. Menungso kok eram aku karo kowe men. Jan. Wong wis tuwek ki mbok yo pituture sing apik. Aku ki jane arep ngurmati kowe lho men. Ya toh? Kowe ki wong tuwa, jane aku yo pengen ngurmati awakmu. Tapi ndelokke cangkemmu, ndelokke cocotmu kakean apa kuwi jenenge? Kakean ngomong ngono ki dadi semremet aku kok. Rasane kudu nyekel cengelmu ngene tak gejok raine ngasih memet kae. Ya ora. Kok gregeten aku sladuwe karo kowe men. Jan tenan kok. Donya iki ora enek dosa ngono tak kubur urip-urip tenan kowe. Ben modar sisan. Wong ki mbok ya sadar, dapuranmu ki wis tuwa. Umur iki lho garek ngitung dina, delok engkas ki lho modar kowe. Ngono ki nek ngomong mbok sing apik. Ya toh? Tutur katane ki sing apik, ucapane ki sing apik. Syukur-syukur ngamal ngibadahe sing apik. Ora usah malah gawe ruwet bangsa, gawe ruwet negara ae. Selasuwi tak sodok raimu. Bah, jabang bayi eram aku karo kowe men, semremet aku tenan. Aduh, Mas Gondes ya kan. Sebetulnya saya miris sekali teman-teman ya ketika ada orang tua itu dikata-katain seperti yang disampaikan oleh Mas Gondes barusan. Tetapi gimana lagi gitu ya. Mbah Sengkuni itu memang tua tetapi tidak bisa dihormati karena ketuaannya. Karena semakin tua bukannya semakin arif dan bijaksana, kata-katanya itu semakin santun, tetapi justru sebaliknya. Dan itu bukan merupakan penggiringan opini yang saya lakukan ya, tetapi memang kita sudah melihat dan mendengarnya bareng-bareng. Terkait pernyataan Mas Gondes yang tadi banyak sekali kata-kata yang kurang sopan dan tidak enak didengar ya, mungkin bagi sebagian teman-teman menganggap apa yang disampaikan oleh Mas Gondes ya, diksi-diksi pilihan kata yang dilakukan oleh Mas Gondes tadi itu ya bisa dikatakan melanggar norma-norma lah gitu. Nah, saya sebagai orang yang ikut menyajikan ya video Mas Gondes sebagai materi dalam konten yang kami buat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi tolong dimaklumi bahwa kata-kata tersebut tidak layak untuk disebutkan. Tapi di luar semua itu, isi yang ingin disampaikan, maksud yang ingin disampaikan oleh netizen barusan, saya sependapat 100 miliar ribu %. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.